pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes. Pada hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kakak yakin semuanya di sini kita pasti senang kan? Oke, kita akan menyanyi pujian ini. Semuanya bergerak ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita akan berdoa. Semuanya sikap doanya yang baik bagaimana? Tutup matanya, lipat tangannya. Semuanya kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya masih ingat kan lagunya? Oke, pemain musik. Semuanya bergerak ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Yesusku. Sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Yesusku. Oke, semuanya masih semangat kan? Masih semangat? Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Aduh senangnya. Oke, pemain musik. Aduh senangnya. Aduh senangnya.
cantik, kamu memang ganteng. Kita akan nyanyikan pujian ini. Oleh Kak Fernando. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dan cerita pada pagi hari ini yang kakak akan sampaikan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa firman Tuhan dan cerita. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, mari kita kunci tangan, tutup mata, dan mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui cerita pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati adik-adik kami yang akan mendengarkannya. Biarlah urapan tangan Roh Kudus-Mu Engkau menyatakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita pada pagi hari ini ialah imam yang tak beriman. Imam yang tak beriman. Pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas 1
ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25. Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandu dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat kumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ungkupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Engkau akan bersuka cita sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan dalam roh dan kuasa dia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bercerita tentang imam yang tidak percaya dengan berita yang disampaikan kepadanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang imam yang bernama Sakaria. Bernama Sakaria, dia adalah rombongan dari Abia. Istrinya adalah keturunan dari Harun, namanya Elisabet. Nah, adik-adik, keduanya adalah mereka benar di hadapan Allah. Mereka benar di hadapan Allah. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang mungkin membuat hati marah, membuat hati Tuhan marah, membuat Tuhan itu benci kepada mereka. Tetapi mereka benar di hadapan Allah, adik-adik. Mereka mengikuti perintah-perintah Allah. Mereka mengikuti segala perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka lanjut umur, mereka lanjut usia, sudah tua, sudah putih rambut mereka adik-adik, mereka sudah putih rambut, mereka sudah tua. Ketika
Itu adik-adik, pada suatu kali adik-adik, tiba rombongannya Sakaria untuk bertugas melakukan keimaman mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, maka tampaklah kepada Sakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu adik-adik, ia terkejut adik-adik. Melihat hal itu, Sakaria terkejut dan dia takut. Nah, adik-adik ini berkata Tuhan, ketika dia takut, malaikat Tuhan datang kepada Sakaria. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Sakaria, Hai Sakaria, jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan dan istrimu Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan ia Yohanes. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Sakaria takut, dia terkejut, maka malaikat Tuhan berfirman kepadanya. Dia berkata kepada Sakaria untuk mengatakan berita tersebut. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa jawab dari Sakaria? Sakaria menjawab, bagaimanakah aku tahu hal ini akan terjadi? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dia mengatakan, Sakaria berkata, saya sudah lanjut usia, istri saya juga sudah tua, sudah lanjut usia juga. Bagaimanakah hal ini mungkin akan terjadi pada istri saya, pada saya, untuk mendapatkan seorang anak? Nah, adik-adik ini berkata oleh Tuhan, malaikat Tuhan ini berkata kembali, menjawab perkataan si Sakaria. Malaikat ini berkata, akulah Gabriel, akulah yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan, mengabarkan sebuah berita yang baik kepadamu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Sakaria untuk menyampaikan kabar baik kepada Sakaria. Tetapi Sakaria tidak percaya dengan berita tersebut. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan bisu, engkau tidak akan berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, karena malaikat itu berkata, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, engkau tidak percaya dengan apa yang kataku sebenarnya pada waktunya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang berada di luar sana, di dalam bait suci, menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama di dalam bait suci. Sakaria pada waktu itu
mereka orang-orang pada saat itu mereka heran, mereka terkejut. Kenapa Zakaria lama sekali di dalam bait suci? Nah, adik-adik ini berkati oleh Tuhan. Dengan demikian, keimanan mereka tidak dapat diragukan lagi. Namun, karena pertanyakan perkataan malaikat itu, maka Zakaria dianggap tidak beriman. Nah, adik-adik ini berkati oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, marilah kita seperti Zakaria. Seperti Zakaria, mereka benar di hadapan Tuhan, mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, ketika kita disuruh oleh orang tua kita, kakak kita, kita harus melakukannya. Ketika kita disuruh oleh mama kita untuk belajar, kita harus belajar. Kita kerja di rumah, kita harus kerja di rumah. Nah, adik-adik ini berkati oleh Tuhan, beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, berarti adik-adik kita menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, walaupun terkadang kita memiliki keraguan di dalam hati kita, kita memiliki keraguan dalam hati kita, sebagaimana yang terjadi pada Zakaria. Zakaria ketika dia mendengar berita itu, dia ragu, ada keraguan dalam hatinya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini adik-adik kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu yang mungkin kita perlu, yang mungkin kita harapkan bisa terwujud apa yang kita minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yakinlah, karena yakinlah bahwa Allah akan menyatakan kuasanya, bahwa Allah akan memberikan, akan menjawab segala doa-doa yang dipanjatkan kepada kita. Marilah kita adik-adik sebagai seorang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa percaya dengan Tuhan, percaya dengan berita-beritanya, percaya dengan segala sesuatu. Yang adik-adik yang berkati oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan datang kepada kita, berbicara kepada kita, apakah kita percaya? Pasti kita percaya bahwa ketika malaikat datang kepada kita dengan berita yang baik, maka pastilah kita akan percaya, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini atau firman Tuhan, saya bertanya kembali sama adik-adik, siapa yang tahu judul pelajaran kita tadi? Iya, judul pelajaran kita adalah imam yang tak beriman. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan atau cerita pada malam hari ini akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi berkat bagi kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa
kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa percaya dengan berita-berita yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga Sakaria menjadi contoh bagi kami untuk kami senantiasa benar di hadapan Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, senantiasa hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini biarlah kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Cara selanjutnya saya akan berikan kepada Kakak Ola. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fernando. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya, berkati orang tua kami, berkati pendidikan kami, dan semuanya Tuhan berkati. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa ibadah lagi minggu depan, nonton di YouTube Balap Selamatan ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan adik-adik, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau pergi-pergi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.